di Silamaya dia bikin logo ini. Dan secara hak kekayaan intelektual, nama sekolah kita Edutama Islamic School, tapi di dalamnya ada TK Edu Kids, ada SD Edutama School, dan ada SMP Edutama Islamic School. Ya. Kenapa bukan IT gitu ya? Saya kadang, wah ini ngajak diskusi nih, ya. Kalau ada orang nanya, Pak kenapa nggak IT? Wah ini ngajak diskusi nih. Saya bilang, IT apa IT gitu kan? Islam terpadu Pak. Edutama, kalau dalam konsep saya itu lebih dari IT ya Bunda. Kita pakai konsep Islami. Islam terpadu itu dari mulai TK, SD, SMP, satu terintegrasi. Ya. Jadi kalau ada celak SMP IT, sebetulnya itu tidak sesuai konsep. Karena kalau Islam terpadu itu dari TK, SD, SMP bisa satu lingkup itu. Kalau dalam konsepnya Ibnu Khaldun itu holistik disebut. Sistem holistik, sistem secara menyeluruh. Makanya di kita ada SMP, ketika kita menerima siswa dari SD tidak di Edutama, itu agak apa ya? Agak kurang sejalur, agak ngajluk gitu ya. Harusnya sudah mencapai tahapan ini, ya jadi masih ada di level ini. Ya, jadi butuh percepatan di SMP-nya itu. Ya, karena sekali dulu saya sampaikan SD di kita kelas 4 sholat wudu udah khatam, ya, matematika sudah khatam, perkalian semuanya sudah khatam. Ya. Baik ayah bunda, ini saya kasih judul kita bersenyawa ya. Tadi di lagu himnenya itu kita bersenyawa menuju cahaya. Ini penelitian saya yang paling mahal ya bunda ya. Saya meneliti ini hasil doktoral saya S3 saya di kampus. Bersenyawa, kalau dalam bahasa akademiknya itu engagement. Ya. Jadi pertemuan hari ini saya beri judul kita bersenyawa. Bersenyawanya di apa? Nanti akan kita bahas. Baik ayah bunda, lanjut nih. Nah, sebelum kita mulai ya, kita 9:30 selesai nanti dengan kepala sekolahnya. Ini pertanyaan ya bunda ya, mengapa ya bunda memilih Edutama Islamic School? Ada mic-nya lagi nggak Agnes? Di bawah ya. Boleh, kayaknya kedengaran ya. Saya boleh minta tanggapannya 5 orang tua mengapa milih Edutama. Tidak usah panjang-panjang. Karena ini Pak. Bu, saya kalau nanya suka kasih hadiah loh Bu. Boleh acung tangan? Satu kata boleh? Mangga Ibu silakan. Karena saya percaya di sini. Jadi gimana ya? Gak ada di sistem pengajarannya sama kayak matematika segala macam. Terus ada Islaminya gitu. Anak-anak ada sholat, ada sembahyang, ada ngaji gitu ya. Dari semua itu lengkap. Terus kita juga nggak takut anak-anak terkontaminasi yang aneh-aneh gitu. Soalnya kan satu lingkungan itu ada. Alasan saya masuk sini, semua anak di sini. Orang tua tadi? Galuh. Oh Galuh ya. Galuh kenal betul sama saya kayaknya. Karena ketika pindah ke sini, saya megang. Ya. Saya megang. Saya sampai di sana pun Bu sama Bu. Iya Pak ya Allah. Karena yang lain agak sulit, ya ketemu sama saya pegang, selesai anak itu. Kalau ya kecerdasannya itu kalau nggak salah insting. Kecerdasan insting, dia orang damai Bu.
Jadi masuk kemana aja? Ya, makasih. Maaf tadi Bapak siapa? Sama Pak kayak gitu Pak. Karena ini ada agamanya supaya bisa ngaji. Oke, siap, ada agamanya. Bapak orang tua dari Abil di tingkat SD. SD. Oke, siap. 2 orang ya. Bapak tadi ya. Kalau saya sih lebih ke visi misi Pak. Visi misi ya. Karena iman itu berapa? Oke, Tidak ada hubungan itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Selanjutnya 2 lagi. Bu, anak-anak sering ditanya lu kayak gitu. Dia menunjukkan critical thinkingnya gitu. Cukup 3 ya, nah, boleh ya. Bu, enggak? Satu kata mungkin full day. Boleh. Oke, siap. Soalnya meminimalisir penggunaan gadget di rumah. Oke. Jadi di sini kegiatannya kan lebih terorganisir. Oke. Terus ada kegiatan dari akademik, non akademik seperti ngaji itu sudah dapat di sini. Ya, makasih Bu. Orang tua dari Medina Nesa. Bapak tadi orang tua dari siapa? Dari Pak Muslim. SD juga? Oh iya. Satu lagi Bu? Bu, boleh? Dia menambahkan juga ya, Pak kan rekan-rekan apa nih kan anaknya di sini belajar agama gitu kan, terus kakak Islami gitu. Yang lebih utamanya buat saya itu lihat kakaknya Raisa itu udah 1 semester itu sudah hafal bacaan salat Pak. Jadi yang menurut saya itu nilai plus untuk adiknya nanti gitu. Sekarang kan adiknya masih TK nih Pak. Jadi adik TK juga kan diajarkan sholat duha apa segala macam. Dan itu benar-benar buat saya itu luar biasa sekali. Itu di 1 semester itu hafal semua bacaan sholatnya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Anak saya juga sama di sini sekarang kelas 2. Dia sempat kesel Bu. Ini bacaan sholatnya kenapa dibacain aja sih ya? Aku kan udah hafal. Karena dari TK Allahu Akbar, Kabiro sampai salam. Kelas 1 masih diulang ya Miss ya? Iya. Masih, semester 1 masih diulang. Iya kan? Karena memang setelah kita trial itu belum semua bisa kan? Jadi kita review dari awal. Ya. Makanya mungkin ada yang anak kelas 1 di sini suka protes ya. Suka protes. Aku udah bisa, tapi bacaan sholatnya masih dibacain. Ya. Jadi memang dia agak lama. Oke, itu mangga. Ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda atas jawabannya. 5 orang tua. Sementara ini saya kasih hadiahnya. Saya doakan ya Bu ya. Saya doakan semoga Ayah Bunda sehat selalu, berkah selalu, rezeki untuk menyekolahkan anak. Saya yakin pasti akan ada. Ya. Baik Ayah Bunda. Saya coba jelaskan lagi Miss. Segala sesuatu itu harus ada dasar ya. Kenapa kita ngambil A, kenapa kita ngambil B? Ini prinsip dasar di pendidikan anak. Ada surat dari At-Tahrim ayat 6 yang menyampaikan bahwa tanggung jawab orang tua untuk melindungi keluarga termasuk anak-anak yang terhindar dari api neraka. Kemudian ada hadis riwayat dari Al-Hakim yang menyampaikan bahwa tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Saya sering menyampaikan bahwa pendidikan terbaik itu, investasi terbaik itu adalah pendidikan. Dan pendidikan apa? Pendidikan dasar. Makanya kenapa Edutama Islamic School hadir khusus untuk pendidikan dasar. Brilliant Basic Education.
saya bikin konsep itu. Ya. Ya. Kenapa kita fokus di pendidikan dasar? S1 saya sejarah, capek jadi orang sejarah. Belajar sejarah dari zamannya prasejarah sampai sekarang. Saya ilmu politik tahu semua. Apalagi saya pernah kerja di media Indonesia, di Metro TV, bagian sosial, politik dan hukum. Capek. Ya, gitu. Bagaimana sih kondisi Indonesia sekarang? Sekarang katanya kejaksaan dengan kepolisian saling nuklir, saling mentersangkakan. Tapi itu bukan urusan kita ya, urusan kita di sini anak-anak. Nah, investasi pendidikan yang terbaik itu di dasar. Itu hasil riset. Tapi pada kenyataannya, ya, saya melihat pendidikan dasar di kita, bahkan pendidikan menengah di kita, setelah 80 tahun kita merdeka, itu masih berkutat di seputar aksesibilitas. Yang penting sekolah gitu ya. Mohon maaf, di sini ada petugas kesehatan, di sini juga ada orang tua guru, ya. Di Bekasi sekolah swasta itu lebih laku, maksudnya lebih banyak diminati, lebih banyak mempercayakan ke swasta, gitu ya. Karena memang bukan adanya dikotomi swasta begini, tidak sama. Padahal pembiayaan sekolah pemerintah itu lebih di-cover. Yang membedakan itu apa? Ekosistem yang dibangun ya. Sama kalau di swasta lebih merdeka. Kita kadang melawan pemerintah, ya udah. Saya aja kurikulum melawan pemerintah. Tadinya saya pengen 3 pelajaran aja, ya. Cuma kata pengawasnya, Pak, untuk ekstrim ting, tapi ya, Pak jangan terlalu ekstrim Pak, gitu. Gitu. Nah. Apa kurikulum yang berbeda. Ya. Saya sempat jadi guru 4 tahun, saya stres, ya. Bukan karena jadi gurunya, tapi ngelihat sistem, ngelihat ekosistem, saya nggak bisa merubah ini. Ya. Karena kebetulan saya orang pilih, kecerdasan saya pilih. Ya. Jadi ngelihatnya pakai rasa. Apa sih yang harus saya berikan ke masyarakat ini? Malu ya orang sejarah kan, tahu Indonesia gitu. Dan diberikan kepercayaan untuk mengelola yang utama. Ya. Jadi itu Bunda, kita sepakat dasarnya adalah pendidikan ini investasi buat anak-anak kita. Sepakat ya Bunda ya? Lanjut Miss. Nah, visinya itu beriman, berilmu, beramal. Iman sebagai fondasi dasar, ya. Ilmu sebagai alat berpikirnya, dan amal bagaimana anak mampu mengamalkannya. Saya kasih contoh di ada teorinya Klopina yang menyampaikan terkait dengan apa namanya, moral. Ada moral knowing, ada moral feeling, ya. Kemudian ada moral action. Saya kasih gambaran gini. Baru-baru ini seorang Jampitsus yang dia dari Gunung Bundari, tempat saya liputan dulu, secara pengetahuan dia pasti tahu dong, apalagi dia penegak hukum. Ya. Moral knowingnya pasti tahu bahwa korupsi itu
Salah. Kemudian moral feelingnya dia selalu menyampaikan dia akan memberantas itu korupsi. Tapi di moral actionnya itu nggak bisa. Sama kayak di kita, anak-anak kita. Saya pernah ngetes ya. Ada pertanyaan, kalau temanmu jatuh, maka kamu akan titik-titik. A. Menolongnya. B. Membiarkannya. C. Menertawakannya. Jawabannya apa? Menolongnya kan. Moral knowingnya tahu kalau anak jatuh ditolong. Kalau ada teman nggak bawa pensil, dipinjemin, gitu kan? Atau saling bertukar makanan. Ya. Tapi karena moral feelingnya nggak ada rasanya, yang kejadian di lapangan apa? Menertawakannya kan ya, ketawa dulu bu, gitu. Ketawa dulu, baru akormis. Nah itulah kenapa kemudian kita punya visi seperti itu, imannya, ilmunya, amalnya, dan outputnya adalah brilliant with character, menjadi anak yang cerdas dan berkarakter mulia. Ya, cerdas itu tahu itu apa, tahu harus bagaimana, cerdas. Ya. Kalau dia tahu buang sampah itu nggak boleh sembarangan, tapi kemudian dia tidak membuang sampah ke tempatnya, pengetahuannya hanya sekedar tahu. Makanya di sini kalau habis anak-anak berkreasi, kelas kotor harus diberesin. Pelajaran ketinggalan tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana menjaga kebersihan. Ya. Terkait dengan handphone, nanti kita bersenyawa juga ya. Makanya hari ini dan besok itu kita undang juga. Kita punya tool untuk kesenyawaan kita, siswa dan gurunya. Kita akan ada kontrak kegiatan anak. Ya. Jam berapa anak pegang handphone? Ada buku aktivitas harian nanti yang akan dibagikan. Orang tua jangan ngisiin ya. Anak nggak cuci piring, di checklist cuci piring gitu. Jangan. Saya punya anak cowok di sini. Saya sering laporan. Ya, Miss, si A suruh nyapu malah jadi kotor, suruh ngepel malah jadi kotor. Karena usia SD, usia TK itu kan belajar sambil bermain ya. Kalau ayah bunda TK di sini targetnya bisa baca, sebaiknya cari sekolah lain. Atau sekolah yang sempat ya bukan sempat dilarang, memang dilarang oleh dinas, tapi masih berjalan. Anak harus bisa baca sebelum masuk SD, ya, gitu. Hebat dong, hebat nggak? Hebat, bisa jadi flexing orang tuanya kan. Anak udah bisa baca. Hello, setelah bisa baca emang mau jadi apa? Langsung jadi direktur gitu? Ya, kan enggak. Menurut ilmu psikologi, usia 6 ke bawah, ya 7 tahun pertama itu belum siap otaknya ya bunda. Kalau dipaksakan untuk bisa baca, nanti di usia 12 tahun, saya bukan ahli otak ya, tapi saya berbelajar tentang otak. Di usia 12 tahun dia akan ada kejenuhan. Makanya anak saya kelas 1 saya biarin aja suruh bermain. Mau berangkat ke sekolah aja udah alhamdulillah. Tapi di semester 2 dia ngejar. Jadi
Dia mencari sendiri. Beli ciki dibaca, ya kan? Lagi jalan ada apa dibaca. Saya juga pernah menangani anak yang lulusan di setingkat PK ya, yang baca terus. Saya nangani di sini sampai beberapa bulan karena nggak mau sosialisasi, nggak mau masuk kelas, karena belajarnya man to man, nggak dorong-dorongan sama temannya gitu kan. Karena anak kecil kalau kenalan dorong ya, tapi yang aku kadang ibunya ya. Nanti kita bahas itu di sini kan. Gimana caranya biar anak-anak kita belajar dorong-dorongan, ada yang nangis ya. Nanti yang diselesaikan ibunya gitu kan. Ya. Apalagi anaknya yang aktif ya punya. Luar biasa. Ya. Jadi itu Bu, apa terkait visi ya, bermain sambil belajar. SD itu menemukan potensi di kita. Nanti kita akan ketemu lagi nih, orang tua kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita akan perdalam apa sih potensi anak kita berdasarkan otak dominannya ya. Kita pakai konsep Stephen apa mis? Sensing, thinking, intuiting, ya. Sama insting. Ya. Itu berdasarkan belahan otak. Oh, anak kita nih anak yang thinking tipenya. Kalau thinking itu biasanya dia tegas, ikutin aturan. Ya. Nanti ya, kita punya arah ke sana. Ini yang dipakai Ibu Aisyah Dahlan, tapi dia tidak menyebutkan produknya. Ini yang dipakai sama Ustaz Riza. Ini dipakai hampir semuanya. Ayah bunda juga boleh kalau mau dites. Ya. Suami istri dites Bu, enak Bu. Tes Stephen suami istri, saya dengan istri tes sudah Stephen. Ya. Jadi sekarang saya saling paham sama istri. Kenapa sih istri itu kalau ngomong agak pedes gitu ya? Kayaknya nggak punya perasaan gitu ya. Oh ternyata istri saya tipenya tinggi. Kenapa dia ikuti banget aturan? Ya. Apalagi kekreditan ya, tahu dia tanpa harus bayar gitu. Ya. Nah itu nanti anak kita akan kita tes apa sih potensi kecerdasannya. Ini akan memudahkan kita semua dalam mendidik anak di rumah. Anaknya kalau yang senang coret-coret tembok itu intuiting salah satunya Bu. Yang senang Lego yang rumit-rumit itu intuiting. Saya kemarin nganterin anak ke kosan sama istri dikasih ngerakit anak sepatu. Saya pikir ini bisa selesai subuh nih saya. Kan memang otak saya nggak didesain untuk itu gitu. Ya, coba kalau anak itu bikin Lego, gambar-gambaran gitu ya, itu senang. Ya. Baik, lanjut Miss. Oke, ini tadi sudah disampaikan. Kita akan mendidik anak sesuai fitrahnya. Allah itu sudah menciptakan sekian ribu juta orang, tapi sidik jarinya tidak pernah sama. Betul ya Bunda ya? Sidik jarinya tidak pernah sama. Nah ini Edutama tidak mementingkan prestasi lembaga. Ya. Edutama tidak mementingkan itu, karena kalau itu yang dikejar sangat mudah. Ya. Tapi yang Edutama kejar adalah
Selamat datang Bu Hera. Selamat. Baik, teman. Dari Bank Mandiri, Pak ya? Oke. Masih fokus, Bu? Saya 15 menit lagi masalahnya. Tadi sampai malam. Berarti kan Tahu mengejar, Edutama mengejar potensi anak-anaknya. Jadi saya ingin Edutama nggak muncul hanya 1-2 orang ikut lomba nama lembaga yang mau saya nggak begitu. Saya ingin semuanya anak-anak bacaan sholat sudah hatam semua. Dari pagi nanti akan terbiasa nih anak-anak. Dari pagi akan lihat kakak kelasnya buka sepatu langsung pada ambil wudhu. Ya, kerannya nggak banyak. Siswanya udah ratusan sekarang. Ya, apa yang diajarkan ngantri gitu ya. Belajar sabar. Kantin juga cuma 2. Belajar nanti, jadi dia memanage waktu. Tika, aku nanti istirahat mau ini ya. Jadi dia memanage waktu. Kalau saya istirahat biar dapat makan, saya pesan duluan nih. Kan otak anak kita jalan. Ya. Kalau wudhunya enggak rebutan, pagi-pagi harus sudah ambil wudhu dulu, tinggal lepas. Ya. Datang lepas sepatu, makanya di kita kadang kalau nanya sepatunya apa aja bebas. Kalau harus hitam gitu ya, harus hitam, ini hitam, kalau nggak hitam dicet gitu ya. Kalau di kita bebas, Bu. Saya tuh orang yang nggak suka terlalu banyak aturan. Yang penting isinya. Sebetulnya seragam juga saya pengennya bebas, gitu ya. Tapi orang tua Pak biar ada identitas satu Pak, gitu ya. Jadi dibuatkan seragam lah gitu ya. Makanya ada anak nggak bawa topi, nggak pakai dasi, gitu ya. Itu nggak dipisahin, Bu, nggak dipisahin. Nanti kalau kerja mah saya juga pakai kemeja sendiri kan. Atau di kerjanya harus pakai dasi, ya pasti pakai dasi gitu. Ya. Anak tuh usia SD, apalagi TK, jangan terlalu banyak tekanan, Bu. Oke lah di sekolah merdeka, kadang di rumah kita anak itu dong. Saya juga kadang begitu, Bu, kalau hilap ya. Kamu mau jadi apa sih? Padahal baru SD, Bu. Ya kan, saya juga kadang suka begitu ya. Aduh, ini anak ini banget. Tapi kalau kita tahu ilmunya, kita akan meminimalisir itu. Ya. Nah, jadi itu kita menghargai fitrah. Otak anak-anak kita berbeda, Bu. Ya. Makanya targetannya guru-guru di sini tidak targetan harus tuntas kurikulum ini, enggak. Tuntas prosesnya. Ya. Kalau ada anak, maaf nih, ini mah hanya simulasi ya. Ini yang disampaikan oleh Albert Einstein bahwa semua anak itu jenius. Kalau mengukur burung dari jagonya berenang, itu kan gak adil ya. Yang kalau ini suruh naik pohon, yang menang yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Ini, Bu, ya? Monyet itu ya? Gitu. Kalau disuruh balapan lari, yang mana, Bu? Udah. Kalau 50 meter anjing ya. Makanya kan di sini kita juga beragam. Ya. Ada dokter, ada bidan, ada ibu rumah tangga, semuanya sudah di sini. Karena kalau usia TK biasanya itu apa kata mama?
SD apa kata gurunya, apa kata miss dan missnya pasti lebih digugu bu. Makanya kita harus bersenyawa nanti nih, ya. Ada apa-apa terkait kelemahan anak kita, sampaikan ke gurunya. Jangan ditutup-tutupi. Anak saya masih ngompol, sampaikan ke wali kelasnya. Anak saya naruh anduk nggak pernah sesuai gitu. Gosok gigi. Dulu di sini ada gosok gigi tiap pagi. Gosok gigi, cuci tangan. Sebelum COVID, tempat cuci tangan banyak di kita. Ya, tiap kelas ada gitu. Karena kita sudah memperhatikan itu. Ya. Nah, ini pasti akan menang monyet. Yang terbang pasti akan menang guru. Termasuk anak-anak kita ya Bunda. Ya. Termasuk anak-anak kita. Nanti passionnya di mana nih? Ya. Saya belum banyak bahas karena biarkan anak SD mencoba dulu. SD menemukan potensi, nanti SMP itu melejitkan potensi. SMA itu sebetulnya sudah menentukan profesi mau jadi apa dia. Ya. Makanya saya akan bantu Bapak Ibu untuk kesiapan anak-anak kita di jenjang berikutnya. Alumni kita yang angkatan pertama, ya, yang saya katakan tadi, kita menciptakan raja-raja kecil di sekolahnya. Alumni kita di sekolah mana jadi juara umum, di pondok mana mewakili Jawa Barat di Olimpiade gitu. Yang di Karawang dia aktif. Karena public speakingnya, kedisiplinannya kita paksakan, ya, kita paksakan. Saya ingin semua anak-anak kita semuanya mencapai potensinya masing-masing. Ya. Jadi kita pernah juga ikutan kejuaraan di sini, ya, yang publik mengatakan Utama harus juara, Utama nggak juara. Tapi panitianya balik lagi ke sini, Utama juara. Saya bilang, saya nggak perlu, saya bilang gitu. Jangan mau lah, nggak usah. Ya. Bu, kalau lihat pramuka, kenapa itu ada pramuka sih? Maaf ya, saya masih ingat tuh pramuka ada berapa sih itunya? Dasar pramuka ya? Ada tuh dasar pramuka ya. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Bu, itu jajanan, bu, sampahnya luar biasa. Nggak jalan itu, ya. Jadi nilainya nggak ada. Makanya saya ngelawan lagi bu, saya nggak pernah ikutan kemah. Utama punya educamp. Nanti SMP ada live in, tinggal di desa-desa wisata. Untuk SMP ya, tadinya SD mau saya lakukan untuk Pasebit, gitu. Tapi setelah kita kaji, saya ngobrol dengan Asosiasi Prof. Dirgantara Wicaksono, baiknya SD jangan dulu, SMP boleh sudah. Nanti bermasyarakat di sana, tinggal di rumah warga, ya kan? Masak nanti sama misnya sendiri. Jadi itu. Lanjut nih. Oke, lanjut. Nah ini ya, sebetulnya bahasa unggul itu kurang baik ya. Kurang baik menurut saya, karena dengan konsep dasar tadi. Ini ada tahfiz wisuda juz 30 ya. Kemudian wudu sholat itu tiap hari ya sampai ke asar. Duha, zuhur, tidur siang kita mau berapa lagi? Kita coba tes, jangan dijagain anak-anak masih begitu. Berarti harus ada misnya. Sebagian tidur, sebagian ganggu. Oh, kita pernah pakai kasur yang bisa biar lebih empuk.
itu di Cimitin. Oke. Saya bilang, nah. Terus pakai matras yang buat itu sama sobek apa. Sekarang mungkin pakai matras yang bisa dilipat banyak tuh. Ya. Buat itu sih. Bantalnya bawa sendiri ya Bunda ya. Seminggu sekali dibawa, diganti itunya. Kemudian soft skill ya, kita akan latih dari kecil, kita akan latih public speakingnya gitu. Dan ayah Bunda jangan terlalu ingin cepat melihat perkembangan anak ya, karena ada anak yang dia pemantau. Bu, saya itu pendiam kan Bu ya aslinya ya. Kelihatannya pendiam nggak Bu? Saya tuh diam. Saya mantau gitu kan. Oh begini. Tapi kalau di ruang lain, saya demo depan di sana Bu. Gitu. Anak-anak kita juga sama. Ketika diajarin public speaking, dia ada yang mantau ini anak ngomongnya kayak gimana, ini kayak gimana. Tapi di tempat lain bawel Bu gitu. Ya. Karena kecerdasan itu tadi saling mempengaruhi gitu. Ya. Orang thinking, saya yang bisa mendominasinya. Ya. Orang intuiting itu ide buat saya, karena orang intuiting banyak ide, saya eksekutor di lapangan. Jadi soft skillnya itu bermacam-macam. Salah satunya kemampuan public speaking. Dan mohon maaf, ini pun bukan uang buat ayah Bunda sebetulnya ya. 1,5 jam mah kuat lah ya di sini ya. Pinggang masih aman kan Bu? Sama. Jadi ini buat anak-anak tampil Bu. Ya, buat anak-anak tampil. Tepukin tangan Bu, anak-anaknya di sininya kan merah mukanya gitu ya. Dan kemarin kenaikan kelas itu anak-anak kelas 5 yang jadi MC, yang jadi pembawa acara. Sama saya dilarang gurunya, ngapain gurunya jadi pembawa acara? Gitu ya, anak-anaknya. Bahkan ketika Pak Aep hadir pun di CGV, itu anak-anak yang jadi pembawa acaranya gitu. Ya. Bahkan timnya aja kan sampai kaget, suruh buka gue terutama di Kerawang. Itu belum di ini. Nah, pokoknya adalah cerdas dan berkarakter. Nanti bis. Oke. Nah ini Bu tadi yang saya sampaikan, kurikulum kita Brilliant Basic Education, pendidikan dasar yang cerdas. Ya. Tadi TK apa kata Mama, SD apa kata misalnya gurunya, SMP apa kata temannya, SMA apa kata saya nanti dengan kuliahan. Nanti udah usia 40, apa kata Tuhan Bu? Umah Allah bilang gitu ya. Apa kata Umah Allah bilang gitu ya. Jadi yang bagaimana lagi ya? Kita usia 40 udah merasakan ya bagaimana kesepian, bagaimana difitnah, bagaimana kemudian dijauhi orang gitu ya, dijauhi saudara gitu. Itu mah nanti di spiritual ya. Kita akan coba undang, nanti ada konsep parenting yang kemudian kita ubah. Ya. Kita ada parenting tiap semester psikolog ya. Tapi kadang yang hadirnya itu 70%. Ya, jadi sasarannya nggak pas. Karena emang kadang kau udah percaya gitu ya. Susah kalau udah percaya nggak gitu ya. Kurikulumnya ini memadukan kurikulum nasional beberapa mapel dengan kurikulum di Edutama sendiri. Ya, sebetulnya
kolaborasi nasional sama di pendidikan agama. Ya. Jadi sekarang kita sudah pada tahap apa kata Allah ya Bu ya? Ya, kita berikhtiar. Lanjut Miss. Lanjut Miss. Nah ini. Jadi kemudian kita sebagai orang tua harus ngapain Bu? Ya. Sebagai orang tua harus ngapain? Saya ngutip dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal ya, pimpinan salah satu pimpinan di Bogor. Kata dia, orang tua tadi ada bahasa titip, titip. Tapi konsep ini T-nya itu tega. Ayah bunda harus tega, apalagi yang SD, apalagi yang TK. Masih ada yang harus ditemani sama ayah bundanya, empel terus gitu. Nanti harus tega, biarin kasihin kondisinya. Anak pasti nangis, paling 3 hari selesai, insya Allah. Ada yang seminggu, ya. Ada yang sebulan. Gimana pola asuhnya di awal? Saya mendampingi yang di SD karena dia nggak mau bersosialisasi. Biasanya dia berdua terus dengan gurunya, belajar baca. Jadi dia nggak mau dengan yang lain. Kemudian saya observasi temannya, mana nih yang kemudian satu frekuensi. Saya tarik satu orang, temannya dia gitu ajak masuk, selesai. Ya. Ya. Jadi kalau tahu ilmunya, orang kita anggapnya mistika gitu ya. Yang tadi saya bilang, ini bocah kayak kebun gitu ya. Minta baju mah gitu. Padahal saya hanya tahu otaknya aja gitu. Ya. Nah, T-nya tega, I-nya ikhlas, ayah bunda, anak-anak itu kan titipan Allah ya. Dititipin kayak itu. Kami juga ikhlas kalau ayah bunda menyampaikan nitip gitu ya. Padahal kita bukan tempat penitipan ayah bunda ya. Tapi lumayan lah sampai asal ya. Kemarin misalnya gini, Pak, mungkin kan guru-guru kita anak Gen Z ya. Kalau anak Gen Z harus jelas Bu, Sabtu Minggu nggak mau diganggu. Ya. Misalnya bilang gini, Pak, kita kan selesai habis sholat asar. Gimana kalau ada orang tua yang baru jemput 5:30? Saya bilang hebat juga ya, enak banget itu. Udah nunggu penitipan ya. Saya bilang ke kepala sekolah, ke peneraker, ya udah kita nanti akan bahas. Ya, kita nggak usah deh pakai sanksi-sanksi. Udah banyak banget aturan di kita ya, gitu. Yang kita ini kan kesadarannya aja. Tapi menunggu itu lagi gitu ya. Saya nggak tahu problemnya apa. Gitu ya. Jemputnya yang paling akhir Bu, dan itu aja gitu. Kalau di denda pakai uang ya Bu, lumayan Bu, guru-guru bisa ke Jogja ya. Ya. Nanti itu jadi catatan di surat pernyataannya. Harus ikhlas ya Bunda ya, tadi menyerahkan anak ke kita untuk dibimbing ya. Kalau sudah ikhlas, anaknya senggol-senggolan sama temennya, orang tuanya jangan ikut senggol-senggolan ya. Jadi ya Bunda ya, kita tuh ngurusin anak siap, misternya siap, ngurusin anak-anak, senggol-senggolan sejam beres. Orang tuanya jangan ikut intervensi. Apalagi ada nih Bu ya, ini fakta Bu, ada orang tua yang kadang menegur anaknya langsung.
itu kan gak bagus. Tolong dipahami, kita jadi orang tua yang bijak. Nantinya Bu jadi ribut Bu, ribut antara orang tua, ya. Habis gitu nanti yang korban tuh anaknya. Udah kamu nggak usah sekolah di situ. Saya kalau udah gitu nggak bisa nahan Bu, ya. Karena saya membuka buat siapa aja yang mau berproses di sini. Yang nggak mau ya silakan cari lembaga lain. Makanya di awal-awal kita sekelas gitu ya. Alhamdulillah 5 tahun aja udah ada berapa ya. Jadi melebihi Nabila mungkin ya prosesnya ya. Ya. Sudah dapat berapa umat kita. Kemudian tawakal Bu, kita menyerahkan diri. Ibu juga harus ikhtiar sebagai orang tua. Saya, anak biologis saya ada 3. Anak biologis saya sekarang ada 100 berapa Miss? 102, 130, 140-an, masih 50-an kan SMP. Sekarang anak saya 150-an. Bunda, saya tuh menikmati sekali beban, menikmati sekali penderitaan. Bu bangun RW emang gak menderita Bu? Menderita Bu? Ya, menderita banget. Sampai saya diberikan satu ijazah oleh Pak Kiai, ya. Enggak, Bu, ingat lagi ya Bu? Boleh. Bawa kuenya Bu. Apa Bu sama anak mah harus kalah kita. Sebentar lagi ya saya. Baik lanjut. Kita bertawakal. Ini bukan kata saya ya. Ini kata guru saya. Anak saya ada nggak? Mamanya mana? Mamanya cari. Ada. Boleh ditutup bisa. Jadi ini kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar dari orang tua. Kebetulan sekarang juga sudah memasuki usia apa kata Allah tadi itu ya. Nah, kata Pak Kiai saya, silakan bertirakat untuk anak-anaknya sekuatnya. Mau yang berat boleh Bu, mau yang ringan boleh. Mau yang ringan sebelum tidur kita doakan anak kita. Sebelum merem kita usap kepala anak kita. Saya diberikan amalan sama Pak Kiai, nggak apa-apa ini saya ceritakan. Karena anak saya banyak, doanya juga harus kencang. Dan saya punya alumni yang cukup bikin saya alhamdulillah. Saya sama Pak Kiai diberikan amalan Dalail Khairat. Ijazah Dalail Khairat. Itu sholawatan Bu, tiap hari berbeda. Dan harus puasa Bu. Puasa selama 3 tahun Bu. Insya Allah hari ini saya puasa. Saya puasa ke 781 hari. Puasa terus tiap hari. 3 tahun. Tapi nggak kurus-kurus ya. Nggak boleh sama istri, nggak boleh kurus. Ya. Nah, ini bukan riya terkait dengan perjalanan spiritual saya, tapi ini adalah jalan saya untuk punya anak-anak ideologis ini. Semua anak saya doakan. Semua anak saya doakan. Karena anak saya kan
Ada yang mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Jadi udah sekalian. Bismillah. Tahun depan sebelum Idul Adha selesai 3 tahun. Tapi kata Pak Kiai biasanya kalau udah selesai pasti lanjut lagi. Jadi alhamdulillah, insya Allah kalau saya panjang umur tahun depan ada panggilan haji ya. Jadi pas panggilan haji enggak puasa gitu. Karena itu katanya godaannya lebih luar biasa. Kita puasanya di hari lidahnya aja ya. Mungkin di awal-awal enggak. Karena insya Allah sudah mencapai 3 tahun. Itu tawakal Bapak Ibu ya. Salah satu hal yang kita perjuangkan. Dan saya merasa apa yang sekarang saya alami sebagai manusia spiritual itu adalah doa orang tua saya gitu. Ya. Doa orang tua saya. Kemudian ini berikutnya ikhtiar. Ayah bunda menemukan Edu Dharma itu bagian dari ikhtiar juga. Mencari sekolah terbaik. Ya, insya Allah. Ya. Insya Allah diberikan juga keluasan rezeki ya. Karena menurut standar saya pikir di Edu Dharma tidak terlalu mahal ya bunda ya. Mahal enggak Bu? Enggak ya? Berarti dinaikin Miss. Relatif ya Bu ya. Makanya saya ambil yang tengah-tengah. Meskipun dengan program full Bu, saya pastikan program ini full buat anak-anak gitu. Ya. Kita mohon maaf, ruangan ini aja yang belum selesai pemeliharaannya. Kita ruangan kelas aja dicek tiap 6 bulan sekali. Ya nanti boleh dilihat kelas 1 di bawah itu ya. Kemudian P-nya percaya. Jadi tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar dan percaya. Ayah bunda memilih Edu Dharma berarti harus percaya ke kita. Ya. Harus percaya ke kita. Pulang anaknya celananya kotor, marah nggak Bu? Ya, komunikasikan dengan baik. Ya. Anak nangis, atau anak bercerita. Nah ini kecerdasan anak-anak kita yang berbeda Bu. Ada anak yang suka bercerita. Ya. Misalnya sama temannya sedang proses pengenalan ya. Tapi caranya itu dia ngedorong atau nyubit pengen kenal. Tapi yang dicubit nih mungkin kalau ini anak intuitif kan dia senang bercerita menghayal. Jadi kadang ceritanya ini suka dilebih-lebih. Terus kita sebagai orang tua terhasil. Ya. Aku diinin sama si ini Bu. Nah, ayah bunda jangan terlalu sama anak ya. Apalagi misalnya Bu Lucy dapat cerita dari anaknya begini, kemudian Bu Lucy ini langsung negur Bu Dewi, kok anak kamu gitu sih? Anak saya didorong, anak saya dicubit. Nah itu gejala ya, gejala bahwa kita juga harus belajar. Kemudian di kita ya, ini sebetulnya tim belakang layar ya, tim belakang layar. Ada QC itu ada di manajemen, ada di guru, ada di siswa. Capaian anak-anak itu kelas 4 harus apa, kelas 5 harus apa, kelas 6 harus apa. Dan kita mempersiapkan anak-anak yang lulus itu harus seperti apa? Standarnya ada. Guru di kita harus seperti apa? Makanya
saya kedatangan saudara dari Cikampek. Dia pendengar Edutama. Di Edutama katanya ketua yayasannya suka macakin guru gitu. Ya. Saya bilang emang bener. Ya, kalau gurunya yang nggak mau ngikutin, gurunya tidak sesuai, ya kita nggak pernah mencat sebetulnya. Kalau mencat itu yang memang di SOP kami itu sudah kartu merah. Kita anti LGBT yang jelas. Cilamaya kerentanannya luar biasa LGBT. Ngeri ya, ya? Di kita dulu pernah ada yang saya laporkan juga, tapi diam-diam. Ini kan setelah sekian tahun saya cerita. Anak kita bu terawat bu sama ibu-ibunya, alhamdulillah. Bersih-bersih, mau cewek mau cowok, bersih-bersih. Itu kadang untuk para predator anak itu jadi sasaran. Saya tahu bu, jadi udah saya laporkan begini. Dan itu di sini insya Allah bu ada lantai 2, nanti ada satpam yang setiap istirahat tuh dia nggak nongol di bawah aja keliling. Dan kita lagi ngebangun ekosistemnya anak itu ada sedikit apapun ya, ada tim apa ya, tim mata elangnya gitu ya. Apalagi anak kelas 1, kelas 2 ini kan Miss, bentar-bentar, makanya waktu rapat gak mungkin waktu anak belajar. Bentar-bentar, Miss ini begini, Miss ini ngomong kasar, Miss ini begini, waduh, ya. Gitu. Jadi lingkungannya juga saling mengingatkan. Ya. Lanjut Miss. Oke, ya Bunda. Cukup sekian dari saya. Nanti yang TK di bawah kalau nggak salah ya, yang TK nanti di bawah, SMP di bawah juga, mungkin SD masih di sini. Terakhir Bu, 3 pilar itu saya mengajak orang tua, siswa, ya, orang tua, sekolah dan lingkungan. Saya mengajak kita harus bersenyawa, ya. Segala kelemahan anak konsultasikan ke sekolah. Nanti buku aktivitas hariannya insya Allah dimulai tahun ini akan fokus, ya. Itu biarkan anak yang coba ngisi, orang tua yang kontrol. Nanti ada perjanjian kontrak kegiatan antara siswa, sekolah dan orang tua, terutama tentang gadget, ya. Jadi ini kita ingin membatasi anak-anak untuk bermain handphone, ya. Karena ini saya perhatikan ada kelompok anak-anak yang suka main game, ya. Kadang kalau ibu tuh sampai malam, ada itu grup anak-anak bu, anak-anak lebih hebat dari kita kan. Nah itu kita batasin, ya. Libatkan anak-anak di pekerjaan rumah. Jangan karena kita sayang, ya, sehingga intervensi sayangnya beda, gitu ya. Apalagi ibu ya, saya tahu ibu saya yang ngandungnya gitu ya, pasti akan double sayangnya ke anak. Kalau bapak kan inginnya anak-anaknya kuat gitu ya, seperti sunatullahnya laki-laki lah, ya. Karena kamu bakal menghadapi kehidupan. Itu aja yang benar dari saya. Kali ini ada tanda tangan Bapak Mandiri, mungkin langsung aja ya Miss ya. Ini kita tahun ini insya Allah bekerja